Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal khadirun wal khadirat, jamaah salat subuh yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, kesempatan pagi yang cerah setelah menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah, kita tengah melanjutkan rutinitas kita mengkaji yang hal ini tentu menambah sebuah wawasan, sebuah keilmuan untuk mengantarkan kehidupan kita dalam melaksanakan ibadah ini agar sesuai, agar tepat, dan juga dituntun didampingi sebuah pengetahuan yang hal ini tidak menjadikan sebuah keraguan ketika kita itu melakukan ibadah disertai dengan dalil, maka nilai atau hasil yang kita lakukan itu insya Allah mendapatkan sebuah keyakinan, dan keyakinan itu akan mengantarkan sebuah nilai yang semakin mantap di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan ibadah kita. Mudah-mudahan kesemuanya itu langkah kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, untuk pagi ini kita masuk kepada Kitabus Shalah, kitab yang menjelaskan tentang salat, yang babnya ini terlebih dahulu diungkap, dipaparkan oleh seorang muallif penyusun kitab ini, diawali dengan babu badil adzan, bab permulaan adzan, sehingga rentetannya nanti ke sholat. Hadis yang beliau tampilkan yaitu nomor urut 213. Nomor urut 213. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu kana yaqul kana al-muslimuna khina qadimul Madinah. Hadis yang bersumber dari Ibnu Umar, ia berkata, orang-orang muslim atau kaum muslimin ketika datang di kota Madinah, yajtami'una fatahayyanuna shalah, mereka berkumpul seraya menunggu waktu sholat, menunggu waktu sholat. Laisa yunadalaha, tetapi tidak ada yang menyerunya, tidak ada yang mengumandangkan adzan seperti sedia kala. Ini seperti saat adzan-adzan yang biasa kita kumandangkan itu belum ada. Fatakallamuna yauman fi dzalik, lantas mereka para sahabat satu hari membicarakan tentang itu. Ini gimana ini adzannya, seperti apakah
kita waktu sholat masuk, tapi tanda untuk mengajak kita itu melaksanakan sholat jamaah belum terputuskan. Faqala ba'duhum ittakhidhu nakusan mislah nakusin nasara. Maka sebagian mereka, ini sebagian para sahabat itu mengatakan, buatlah lonceng seperti loncengnya orang-orang Nasrani. Wa qala ba'duhum, dan juga sebagian mereka mengatakan, ya buat saja trompet, bal bukan misla bukil Yahud, buat saja trompet seperti trompetnya orang-orang Yahudi. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Umar mengatakan, awala tab'atsuna rajulan yunadi bis shalah, ya, tidakkah kalian menyuruh atau mengutus seorang laki-laki yang bisa menyeru, yang bisa mengumandangkan bahwa ini sholat telah tiba. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Bilal, wahai Bilal, kum, berdirilah, fanadi, berdirilah dan panggillah orang-orang bisolah untuk melakukan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perihal tentang seruan untuk melaksanakan sholat. Di dalam hadis ini dikemukakan bahwa ketika orang-orang itu sudah tiba di Madinah, maknanya apa? Kaum muslimin itu di awal-awal tahun Hijriah, awal-awal tahun Hijriah, dari hijrah Mekah ke Madinah, awal-awal permulaan ketika mereka itu tiba, ketika mereka itu sudah berada di Madinah, berarti tahun pertama Hijriah. Ketika mereka melaksanakan sholat, ya, mereka pada ribet. Tiba waktu sholat sudah melaksanakan, artinya kita lakukan. Namun untuk pertanda bahwa sholat tiba kemudian kita akan lakukan sholat jamaah, ini seperti apakah? Ini belum diketemukan. Ya, belum mendapatkan, belum ada penjelasan bagaimana seruan untuk adzan seperti adzan kita ini belum ditampilkan. Nah, ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ini terjadi di tahun 1 Hijriah, ya, tahun 1 Hijriah. Nah, kemudian perihal tentang seruan, nah, tentang seruan itu secara hukum berselisih. Nah, berselisih nanti tetap kita akan mengacu kepada sebuah pemahaman yang mendekati ketepatan, artinya mendekati sebuah kebenaran yang ini sesuai dengan teks, sesuai dengan sabda Rasul SAW, bahwa menurut Imam Nawawi adzan itu sunnah, ya, adzan itu sunnah, nah, sehingga dikumandangkan adzan ataupun tidak pada dasarnya tidak apa-apa. Tapi kalau untuk diserukan adzan maka itu bernilai pahala kalau dianggap sunnah menurut Imam Nawawi. Namun menurut sebagian besar ulama bahwa bukan sunnah, itu justru fardu kifayah, sebuah kewajiban yang ketika ada seruan adzan tiba waktu sholat di satu perkampungan, di sebuah ibu kota, di sebuah kota, sebuah perdesaan, maka bahasanya itu sudah cukup.
bahasanya sudah cukup. Tetapi ketika memahami daripada fardu kifayah itu kan juga bisa kepada arah yang mana ya, karena satu kampung ini masjidnya banyak. Kalau satu kampung masjidnya satu, maklum, atau dua, tapi karena masjidnya banyak juga musola, ini bukan berarti masjid saja, musola pun juga perlu untuk adanya seperti ini. Sehingga seruan itu mengerucutnya bahwa fardu kifayah itu adalah dalam satu ranah kepada jamaah yang tertentu, jamaah tertentu. Karena ketika satu masjid azan kemudian selesai untuk sholatnya ada jamaah lagi, nah ini yang perlu kita telah. Azan berkumandang, tiba waktu sholat, kemudian jamaah sudah berkumpul, pelaksanaan sholat ditegakkan, maka kita tidak heran ketika usai sholat jamaah ada sholat jamaah lagi. Nah, maka di sini letak fardu kifayahnya. Ketika orang itu mendirikan sholat jamaah yang kedua, maka kiranya menurut pemahaman para ulama sudah cukup untuk adzan yang pertama tadi, sehingga untuk jamaah kedua boleh kalau orang itu mengumandangkan adzan. Tapi satu sisi tetap walaupun jamaahnya yang kedua itu 2 orang 3 orang, mereka tetap mengumandangkan adzan walau yang tadinya sudah dikumandangkan adzan. Nah, ini kiranya ketika kita memandang para ulama, fardu kifayah ini adalah di satu tempat, satu wilayah, satu jamaah tadi. Nah, oke. Nah, kemudian ketika baru kita memandang yang mana, ketika sunnah, ketika fardu kifayah, bahasa kami yang mendekati, ya, yang mendekati pilihan yang kita sesuai dengan dasar ini, bahwa azan dan iqamat tetap fardu kifayah. Azan dan iqamat tetap fardu kifayah karena kalau tidak dikumandangkan azan dan iqamat ada sebuah ancaman. Nah, ancaman ini kita bisa melihat lafaz hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasul mengatakan, "Ma min salasatin fi qaryatin." Tidaklah 3 orang yang berada di sebuah perkampungan, la yu'adzinu wa la tuqamu fihim as-shalah. Mereka tidak melaksanakan azan dan juga tidak mengumandangkan azan dan juga tidak iqamah ketika akan mendirikan sholat. Illa istahwada alaihimus syaitan. Ini ancamannya apa? Illa istahwada alaihimus syaitan. Tidak lain dan tidak bukan akan diganggu atau dipelesetkan oleh syaitan. Falaikah bil jamaah, maka hendaknya kalian itu tetap berada di sebuah jamaah. Faina dzibah, karena sesungguhnya serigala yakulul qasiyah, akan memakan kambing yang sendirian. Akan memakan kambing yang sendirian. Maknanya di sini ada ketegasan bahwa ketika jamaah itu didirikan, tadi tidak ada adzan, tadi tidak ada iqamah, maka setan akan mudah dan gampang untuk merasuk dan mengganggu, menyelewengkan atas niat-niat seseorang yang ada pada diri mereka masing-masing. Dicontohkan tidaklah 3 orang. Maknanya kalau sudah jamaah, padahal jamaah itu adalah 2, 1 imam, 1 makmum, itu sudah jamaah. Walaupun jamaahnya tidak banyak, hanya 2, tapi masjidnya berdiri, tetap kumandangkan adzan,
tetap dikumandangkan adzan. Ya. Nah, kemudian bahwa dukungan-dukungan para ulama siapa sih di antara yang tetap untuk mengacu. Ya, kemudian yang berpedoman terhadap adzan itu adalah fardu kifayah. Ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah yang mengutip pendapatnya para ulama bahwa adzan dan iqamah di sebuah perkampungan, di sebuah tempat, maka itu adalah hukumnya fardu kifayah sebagaimana yang ditegaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad barusan. Ini. Nah, kemudian ketika setelah berbicara masalah hukum tentang adzan dan iqamah, redaksi lafaz pada hadis ini belum dicetuskan, belum ditunjukkan seperti apakah adzan yang diserukan oleh Rasulullah dan Rasul menyuruh Bilal. Rasul mendapatkan usulan, mendapatkan masukan, diterima oleh Rasulullah. Usulannya apa? Umar mengatakan, tidakkah kalian mengutus seseorang untuk menyerukan azan? Artinya menyeru untuk menunjukkan bahwa ini waktu sholat tiba, kemudian sholat jamaah. Lah, usulan dari sekian sahabat tadi, yang masuk itu satu, yang tidak masuk seperti halnya usul untuk dibunyikan lonceng, usul untuk dibunyikan trompet. Kemudian yang riwayat yang lain ada usulan ada pembakaran api. Usul-usul seperti ini Rasul secara langsung tidak menerima, ya, tidak menerima. Tapi dalam hadis dikatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai perilaku dalam menunjukkan sebuah etika kebaikan, etika sebuah peribadatan, maka sama saja dengan mereka. Artinya seperti perilaku dan sikap orang-orang di luar Islam. Kalau tadi dicontohkan, mencontoh seperti tandanya orang Nasrani, maka sikap kita seperti Nasrani. Kalau muncul sebuah tanda trompet seperti orang Yahudi, maka muncul sikap kita seperti orang Yahudi. Muslim tidak seperti itu. Rasul memisah antara tiga laku ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Nasrani dan selainnya. Kita punya wadah tersendiri, kita punya etika tersendiri, dan kita punya bagaimana cara beribadah itu bisa nyaman, bisa sejuk kita kumandangkan. Dan ini pun juga fungsinya berat, fungsinya besar, yaitu bisa mengusir dari setan, mengusir dari jin ketika orang itu akan melaksanakan sholat. Bahwa nanti akan kita akan tunjukkan bagaimana manfaat adzan ketika orang itu mengumandangkannya. Baik, ketika tadi dibicarakan tentang permasalahan adzan belum dicetuskan, maka hasilnya dari mimpi seorang sahabat Abdullah bin Zaid. Ya. Ketika seorang sahabat mimpi, setelah rembukan para sahabat, maka seorang sahabat yang namanya Abdul bin Zaid itu berpikir bagaimana seruan untuk sholat itu nanti dikumandangkan. Karena ketika kumpul dengan Rasulullah, terus terang saat itu belum diputuskan. Hanya usulan di antaranya Umar tadi bilang, tidakkah kalian menyuruh seseorang untuk mengumandangkan bahwa ini sholat telah tiba,
Hanya sebatas itu. Tapi redaksi belum ditentukan. Nah, maka seorang sahabat yang betul-betul jeli, yang betul-betul memikirkan tentang itu, pulang ke rumah. Pulang ke rumah sehingga mendapatkan mimpi. Di dalam mimpinya itu ditemui seorang laki-laki yang berbaju putih, berbaju hijau. Beliau membawa satu, yang dibawa itu lonceng, maunya dibeli oleh yang mimpi tadi. Namun tidak boleh. Engkau akan aku ajari untuk menyeru ketika engkau akan melaksanakan sholat jamaah, yaitu redaksinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kali isinya dua kali isinya 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kali, maksudnya genap. 2 kali genap lagi, maka Allahu Akbarnya isinya 4. Esoknya hal itu disampaikan kepada Rasul. Rasul, kami tadi malam bermimpi, dikisahkan bertemu dengan seorang yang pakai baju hijau, yang mengajarkan ke kami untuk mengumandangkan azan dengan redaksi yang demikian. Maka Rasul merespon langsung, setuju langsung bahwa itulah wahyu. Wahyu Rasulullah itu tidak harus Rasul sendiri yang mendapatkan, tapi kalangan sahabat, seorang mujtahid, seorang yang terbaik dari kalangan umat ini, yaitu awal-awal kurun keislaman, yaitu para sahabat. Mimpinya pun juga mimpi yang tepat, yang merupakan wahyu dan di-ACC langsung oleh Rasulullah dengan kumandang adzan itu. Maka Rasulullah SAW meminta kepada Zaid untuk mengajarkan kepada Bilal, ya, mengajarkan kepada Bilal dari redaksi yang didapati oleh Zaid tadi. Apa kata Rasulullah SAW? Kum fa'alki ala Bilal. Wahai Zaid, ajari, sampaikan kepada Bilal, fa innahu anta minka sautan, karena sesungguhnya Zaid itu lebih nyaring suaranya daripada kamu. Nah, daripada kamu. Maknanya bahwa Bilal selaku seseorang yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi muadzin, karena memang suaranya gemuntang, suaranya lebih nyaring, lebih nyaring, karena lebih mengena kepada para jamaah, para umat, untuk saat itu ditunjukkan bahwa ini tiba waktu sholat. Tapi bukan berarti seorang yang suaranya tidak nyaring itu tidak boleh adzan. Ya boleh-boleh aja itu. Ya boleh-boleh saja. Karena orang-orang yang punya suara nyaring, punya suara enak, punya suara merdu, dan punya suara yang didengar itu menarik hati, itu pun juga langka dan jarang. Ya jarang. Sehingga itu menjadikan pilihan, merupakan sebuah keberkahan dan rezeki. Walaupun upaya itu bisa dilakukan, tetapi butuh waktu. Maknanya Bilal ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi muadzin. Ya, menjadi muadzin di mana? Di Madinah, di Masjid Nabawi. Ini terus sampai Rasulullah SAW meninggal. Sampai Rasulullah SAW meninggal. Maka beliau di luar kota, di luar wilayah ketika Rasulullah SAW wafat. Namun satu waktu, beberapa tahun kemudian di zamannya Umar bin Khattab,
Maka saking tertariknya Umar bin Khattab kepada Bilal, ketika Bilal berkumandang azan, Rasul saat itu masih bersama kita. Rasul saat itu masih berada di tengah-tengah kita, memimpin sholat jamaah kita. Maka pingin Umar bin Khattab, karena saking terharunya, terkesannya azannya Bilal, maka Bilal diminta untuk mengumandangkan azan lagi di zamannya Umar. Bilal berpikir, bisakah aku nanti itu azan sampai selesai? Ternyata direspon oleh Bilal atas permintaan Umar bin Khattab, azan berkumandang. Belum selesai di tengah-tengah azan, Bilal tidak kuat, tidak sanggup ingat Rasul. Dulu ketika azan selesai, Rasul tiba, aku yang menyampaikan kepada Rasul, iqamah didirikan, hadir Rasulullah untuk menjadi imam. Azan, iqamah, Bilal. Terkesan terharu pada jiwa Bilal ketika muadzin pasti bertemu dengan Rasul. Tapi saat ini ketika aku kumandangkan azan, ternyata Rasul tidak berada di tengah-tengah kita. Aku tidak kuat, sehingga nangis terseduh-seduh, dan azan itu belum selesai, digantikan oleh yang lain. Nah, ini Bilal akhirnya balik ke wilayahnya, kemudian sampai wafat di sana. Padahal jamaah itu berdatangan ketika azannya Bilal pada zaman Umar itu. Dikira Rasul hidup lagi, Rasul hidup lagi, Rasul hidup lagi. Tidak seperti itu. Bahwa ketika Rasulullah wafat, itu pun wafat selamanya, dan Rasul nanti yakinlah bahwa kita akan jumpa dengan Rasulullah ketika amaliyah yang kita lakukan ini tetap istiqomah, dan kita berharap mudah-mudahan nanti amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan sampai menjumpai husnul khotimah, dan kelak nanti pun juga akan, masya Allah, mudah-mudahan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Amin. Ini redaksi azan, ya, simpelnya Abdullah bin Zaid bermimpi dengan redaksi azan sampai terakhir. Kemudian setelah disampaikan waktu pagi itu, waktu yang lain, Umar bin Khattab bilang kepada Abdullah bin Zaid bahwa wallahi laqad ra'aitu misla ladzi ra'a. Wallahi, demi Allah, saya benar-benar juga bermimpi seperti yang kau mimpikan. Maka Rasul tahu bahwa Umar bin Khattab itu ternyata sudah mimpi duluan. Namun Rasul Umar bin Khattab memendam. Ternyata Abdullah bin Zaid menyampaikan duluan, kemudian Umar bin Khattab, lalu Rasul merespon, kenapa engkau tidak bilang? Jawabnya Umar simpel, sudah didahului oleh Abdullah bin Zaid. Itulah respon sahabat, lembut. Ya, kadang-kadang kalau jamaah-jamaah yang lain, sakjane aku mangiku. Nah, ini sikap sombongnya muncul. Sebetulnya saya tadi itu perkaranya, saya yang lebih tahu. Enggak. Bahasanya Umar simpel, sudah didahului oleh Zaid. Selesai. Rasul pun juga tidak memperpanjang permasalahan. Inilah sikap Rasulullah dan para sahabat, sangat lembut, sangat santun, dan menghargai atas ide ini adalah mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kemudian bahwa ada satu hadis. Ya, hadis ini nanti dinilai oleh Imam Nasruddin Albani
adalah hadis yang bermasalah. Sekarang kita perhatikan bagaimana hukum melakukan atau mengayun-ayunkan suara, mengeluk-ngeluk dengan mengumandangkan adzan. Kita perhatikan pada hadis riwayat Abdur Razzaq, meriwayatkan dari Yahya Al-Baqa, Ra'aitu Ibnu Umar yas'ah baina Shafah wal Marwah. Aku melihat Ibnu Umar sa'i antara Shafah dan Marwah. Wa ma'ahu nasun faja'ahu rajulun. Beliau bersama para sahabat yang lain. Maka seorang laki-laki tawilul lihya, seorang laki-laki yang jenggotnya panjang mendatangi Ibnu Umar. Faqala, seraya mengatakan, ya Abah Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Ini panggilannya Ibnu Umar. Inni la uhibbuka fillah, sesungguhnya aku ini mencintaimu karena Allah. Sesungguhnya aku ini mencintaimu karena Allah, kata seorang laki-laki tadi. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar pun juga menjawab, bahasanya gini, lakinni ubghiduka fillah, tetapi aku membencimu karena Allah. Bahasanya kan tidak enak gitu loh, tidak enak. Dia bilang aku cinta karenamu karena Allah, aku mencintaimu karena Allah. Tapi Ibnu Umar bilang aku membencimu karena Allah. Kalau tidak diresapi kurang nyaman bahasa itu. Nah kemudian faka'anna ashabah Ibnu Umar lamuhu, maka para sahabat Ibnu Umar yang berada di samping kiri kanannya, karena tadi para sahabat pun juga banyak yang menyertai Umar, mereka lamuhu mencemooh, wakal lamuhu dan mengatakan kepada Ibnu Umar, ya jangan seperti itu bahasanya. Beliau baik-baik datang kepada Paduka, kemudian bilangnya aku cinta karena aku mencintaimu karena Allah. Tetapi engkau bilang aku membencimu karena Allah. Tidak nyaman didengar oleh para sahabat yang lain. Tapi ada alasan kenapa Umar bilang seperti itu. Innahu yabghi fi adzanihi, sesungguhnya orang itu kalau adzan dilakukan, dinyanyi-nyanyikan, dilekuk-lekuk dalam suaranya tadi, wa yakhudu anhu ajron, dan beliau pun juga mengambil ajron, fulus, mengambil gaji, meminta bayaran, meminta imbalan dari adzannya itu, meminta. Nah, di sini bahasanya melagu-lagukan tidak boleh, dibenci oleh sahabat. Ini yang menjadikan alasan bahwa sahabat itu berkata yang tidak nyaman karena ada sesuatu. Sahabat yang lain yang nggak tahu pun juga tidak nyaman. Ternyata oh ini perkaranya, Umar sampai mengatakan kepada sahabatnya tadi kurang nyaman. Nah, tetapi hadis ini didhaifkan oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Nasiruddin Albani. Imam Nasai pun juga mengatakan bahwa hadis ini dhaif, letaknya adalah di seorang yang bernama Yahya Al-Baqa, seorang yang lemah, seorang yang dhaif. Kemudian Imam Daruqutni pun juga demikian, seorang yang dhaif. Ibnu Hibban pun juga mengatakan banyak meriwayatkan hadis tapi hadisnya mu'dzal. Hadis mu'dzal itu dari rentetan riwayat, dari rentetan rawi itu ada dua rawi yang terputus secara berturut-turut. Umpama rawi ini kalau di Bukhari ini banyak yang Bukhari mengambil hadis sampai tembus kepada sahabat, itu kira-kira 6 rentetan orang yang sampai menembus sahabat kepada Rasul. Lah umpama 6 ini ada 2 rawi yang terputus berturut-turut. Nah, ini namanya hadis mu'dzal.
Hadis mudhol termasuk kategori kumpulan hadis lemah. Terus bagaimana merespon ini yang tadi bilang bahwa meliuk-liuk itu adalah dibenci oleh para sahabat? Maknanya bagaimana meliuk-meliuk itu pun juga nada sesuai dengan makhraj tajwidnya, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Bagaimana pantasnya ya meliuk-liuk dengan harokat yang memang sesuai. Tapi kalau meliuk-meliuk yang tidak cocok, berlebihan, bahasanya itu para ulama berlebihan. Makanya beberapa hari yang lalu kami berjumpa dengan seorang hafid yang bersanad. Hafid yang bersanad itu langka. Hafid yang bersanad itu hafal 30 juz yang berada di genggamannya, digenggam mungkin 30 juz hafal semua dan dilalah terus. Beliau mengatakan bahwa diantaranya melakukan Al-Quran, melakukan masuk kategori juga melakukan adzan yang berlebihan dengan makhraj yang keluar ataupun nada tajwidnya yang berlebihan, itu yang dilarang. Demikianlah di antara para ulama memahami tentang adzan yang tidak dibolehkan, termasuk adzan yang dilarang itu berlebihan tadi. Tapi kalau kita itu kan berlebihan seperti apa? Wong adzan kita itu kan kadang-kadang juga kuatkah? Kita itu sampai mendayung-dayung. Suara kita kan juga pas-pasan kan ya, pas-pasan. Ya, ahli qiraat pun juga tahu nada seperti apakah yang tepat itu. Nah, bahasa meliuk-liuk pun juga tidak dicontohkan. Tapi Umar bin Khattab, Ibnu Umar tadi seperti itu. Namun hadis itu dhaif itu loh, hadis itu dhaif. Sehingga bahasa meliuk-liuk itu tetap nadanya sesuai. Ya, sesuai. Sehingga hal itu tidak merusak daripada makna yang ada dan juga tidak merubah daripada ukuran panjang dan pendeknya dari aturan-aturan bacaan. Ya, terutama bacaan mat. Bacaan mat itu nanti ada buahnya. Ya, terutama pada akhir-akhir ayat. Itu rata-rata mat arid disukun. Panjangnya sampai 6 harokat. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika tahu penjelasan azan bahwa apa sih hikmah disyariatkannya azan. Nah, sekarang kita berpikir apa sih hikmahnya disyariatkan azan. Ibnu Mulakin. Nah, Ibnu Mulakin seorang ulama menjelaskan, juga mengutip pendapatnya para ulama, menjelaskan ada 4 hikmah dari dikumandangkan azan. Yang pertama, menampakkan syiar Islam dan tauhid. Islam masih menyebar, Islam masih berkumandang, dan lafaz-lafaz di dalam azan itu adalah isinya tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka lingkungan kita, mayoritas Indonesia ini adalah orang-orang muslim. Dikumandangkan azan di mana-mana. Luar biasa kita bersyukur. Ketika kita melihat di negara-negara yang disempitkan bahkan tidak boleh untuk mengumandangkan azan, orang muslim terjepit saat itu, maka menunjukkan keislaman di situ belum bisa berkembang. Banyak negara-negara kan yang melarang untuk mengumandangkan azan. Kita berada di lingkungan yang azan tidak ada larangan. Ini menunjukkan bahwa syiar Islam masih tetap menyebar. Ya, ini yang pertama. Yang kedua,
memberitahukan bahwa waktu sholat itu tiba. Memberitahukan bahwa waktu sholat itu tiba. Makanya azan kalau telat, ini azan seruan, tapi bukan berarti tidak boleh, ya, bukan berarti tidak boleh. Tapi untuk menunjukkan identitas bahwa azan dikumandangkan itu, ya memang waktunya tiba saat itu, Namun bukan berarti, kami katakan bukan berarti umpama azan telat tidak boleh, karena azan itu adalah tetap hukumnya fardu kifayah. Ketika ada kajian malam, isya lanjut masih setengah jam lebih, apakah Pak sudah telat? Tidak, tetap dikumandangkan azan sebagai bentuk hukum fardu kifayah. Lah terus tadi waktu tanda waktu sholat tiba itu adalah ya yang lain, karena azan kita itu bukan di sini saja, di tempat lain pun juga ada seruan, juga ada tanda bahwa ini tiba waktu sholat, sehingga di lain tempat yang banyak pun juga mengumandangkan azan. Ini yang kedua. Yang ketiga, memberitahukan tempat didirikan sholat. Kalau ini di Masjid Al-Mahdi dikumandangkan azan, maka di situ ada jamaah. Ya, naudzubillah, ada azan cuma jamaahnya tidak ada. Wonten ya. Sing azan ya wong iku, sing qomat ya wong iku, sing imami ya wong iku. Wonten. Saya nggak menyebut tempat wilayahnya mana, tapi ketika kami datang di rumah teman, depannya masjid, ya, azan berkumandang, tak rasakan. Yang qomat ya orang itu. Ternyata ya kami tamu, kemudian dibilang sama teman saya, yang imam ya juga orang itu. Ternyata jamaahnya tidak ada. Padahal masjidnya besar gitu. Itu waktu tertentu, biasanya rata-rata waktu asar. Waktu asar. Ini yang miris gitu loh. Ya rata-rata jamaah pada kerja. Ya. Tapi masa sih kerja semua itu loh. Masa kerja semua. Lalu karena itu ketika dikumandangkan azan, ayo merentek kita tersentak bahwa ini adalah panggilan Allah. Panggilan Allah. Barang dagangan Allah dijual oleh seseorang. Ayo beli. Nah, ketika kita menjual dagangan kita menyampaikan, Pak, monggo Pak. Monggo ini kue harga 100. Kita tertarik. Tapi ketika azan berkumandang, bahasanya itu dagangan. Orang itu menjual. Dan ini akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita hadir di masjid tersebut yang dikumandangkan azan. Nah, ini pemberitahuan bahwa ada azan, ayo, hendaklah di situ pun juga ada jamaah. Hendaknya ada jamaah. Yang keempat, justru azan itu adalah ajakan untuk sholat berjamaah. Ajakan. Ya, makanya sampai penekanannya seorang sahabat Abdullah bin Umi Maktum itu kan buta. Ketika beliau usul kepada Rasul, saya ini tidak ada tongkat untuk bisa menuntun cahaya. Hadir, azan dikumandangkan. Apa jawab Rasulullah? Apakah engkau menyimak azan yang berkumandang? Iya Rasul. Kalau engkau mendengar, datanglah. Ini sampai penekanannya seperti itu, bahwa orang buta yang mendengar pun juga ditekan untuk hadir dalam sholat jamaah itu. Sehingga salut ketika kami melihat di YouTube. Lihat YouTube,
tentang perbuatan baiknya orang Arab, di antaranya orang buta. Ini bukan Abdullah bin Maktum, orang buta. Dari rumah sampai sekian meter menuju masjid itu beliau menggunakan tampar, tali, karena buta, nggak ada yang menuntun. Lah tali itu dicancang di tiang masjid sampai tembus ke rumahnya. Jadi azan berkumandang atau beliau itu ketika ingin melaksanakan sholat jamaah, karena nggak ada yang nuntun, ya sesuai dengan tali tadi, diikuti tali tadi sampai tembus ke tiang masjid. Begitu kuatnya jiwa seseorang yang ingin menjaga melaksanakan sholat jamaah. Ya, kalau seperti ini bandingannya, meripat masih sehat, fisik masih kuat, telinga masih terdengar. Sangat disayangkan kalau ada azan tidak hadir. Jadi kan lihat di YouTube, Masya Allah, terharu. Nah, terharu. Ini pun juga menunjukkan bahwa tanda kekuatan iman seseorang, tebal dan imannya seseorang itu di sini. Ketika adzan berkumandang segera, ketika adzan berkumandang engkau disih, tanda imannya tipis, imannya merosot. Nah, ini hikmah daripada disebutkan oleh Imam Ibnu Mulakin yang mengutip pendapatnya para ulama ada 4. Namun menurut ulama lain ditambahi satu lagi, bisa mengusir setan. Nah, mengusir setan. Rasul mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, idza nudiya lis-shalah adbara syaitan walau dhurat. Ketika dikumandangkan azan untuk sholat, setan lari terbirit-birit walau dhurat, bahkan beliau sampai kepentut. Hatta la yasma' dzin, sehingga setan itu tidak terdengar azan tadi. Fa idza qudiyah nida, hingga azan itu selesai, akbala, beliau datang lagi. Nah, ini hikmahnya. Jadi azan berkumandang mulai yang pertama sampai terakhir, setan tidak di situ. Tapi adzan selesai, setan datang lagi. Kita berdoa. Doa antara ad-du'a'u bainal adzan wal iqamah la yuradu. Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Mustajabah waktu itu. Itu pun digoda oleh setan. Ojo ndonga. Api ono ae. Apian dilarang, alhamdulillah. Tegas tamirnya. Kemudian wis gak usah apian, nyantai ae, mikir ae, rono-rono, ojo ndonga, digoda oleh setan. Tapi komandang iqamah, setan lari lagi, lari. Kemudian iqamah sudah selesai, digoda lagi. Jangan heran, ketika kita sholat, kadang-kadang pikiran kita kemana? Kemana-mana, setan hadir di setiap jamaah. Per person itu setan hadir, digoda. Inna syaiton yajrih minal insan majrad dam, sesungguhnya setan itu datang ke tubuh manusia, masuk kepada aliran darah. Itu bahasanya setan. Nah, dulu pada kajian yang lalu kami ungkap bahwa bahasa setan, bahasa jin, semuanya itu kan jin. Ada 5 redaksi. 1 jin, yang dulu bahasanya satru bainah a'yunil jin wa aurati bani adam fa idza ata'ahadukum ayakul bismillah. Bahas masalah masuk WC itu. Nah, bahasanya jin. Yang kedua jinna, minal jinnati wanas. Yang ketiga bahasanya waljan, wa khalaqal janna mim marijim minar, surat Ar-Rahman. Kemudian bahasanya iblis. Iblis dalam redaksi Al-Qur'an
Fasajadu illa iblis wa kana minal jin. Iblis itu masuk golongan jin. Kemudian yang terakhir syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semuanya itu adalah setan. Karakter yang mencuat, yang menimbulkan sebuah keburukan itu adalah setan. Oleh karena itu Bapak Ibu, bahwa setan-setan yang menggoda ketika kumandang kalimat tauhid, ketika kumandang adzan, itu pun juga lari terpirit-pirit. Bahasanya kita ayo mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sini letak setan tidak mampu. Makanya dari posisi manapun, dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang digoda oleh setan, tapi satu, atas, jin tidak mampu untuk menggodanya. Kenapa? Karena menengadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, setan tidak mampu untuk menggoda kita. Mudah-mudahan jamaah kita menjaga tauhid secara kuat, iman kuat, insya Allah jin, setan itu pun juga tidak mampu untuk menggoda kita. Maka ketika kita beribadah nyaman dan khusyuk, sehingga mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu. Nggih. Ya. Ya. Baik, beduk itu pun juga bukan seruan, bukan ajakan yang digagas oleh Islam. Artinya ketika itu dibunyikan beduk, itu pun juga bukan menunjukkan bahwa apa? Seruan untuk melakukan sholat. Seruan untuk melakukan sholat. Itu bukan. Sehingga ya jangan. Ya. Jadi adzan itu memang tiba waktunya sholat adzan, tidak diselingi yang lain. Tidak diselingi yang lain. Ya, walaupun masih ada yang mengatakan ya sebagian yang tidak, ya tetap memandang tetap tidak beduk. Ya kami tidak sepakat untuk itu. Tapi sepakat dengan hadis tadi bahwa yang jelas Islam mengajarkan tentang kumandang adzan ketika tiba waktu sholat, tidak mengajarkan yang lain. Nah, ngoten ya. Sama saja dengan yang lain. Apa sih perbedaannya dengan lonceng? Apa sih perbedaannya dengan trompet? Kemudian beduk berbunyi, sama aja. Sama aja. Nah, itu yang kedua berkenaan dengan wahyu yang turun juga di kalangan sahabat, bukan Abdullah bin Sa'id saja, kadang juga Umar bin Khattab di lain sisi pun juga gara-gara Umar juga mendapatkan wahyu. Pernah juga Al-Quran turun gara-gara Umar bin Khattab. Di sini tadi adalah seruan adzan diberikan oleh Allah lewat mimpi sahabat yang betul-betul ikut memikirkan untuk umat. Ternyata Abdullah bin Zaid inilah seorang sahabat yang mulia, diberikan oleh Allah mimpi untuk mendapatkan lafaz-lafaz adzan tadi disampaikan ke Rasul. Maka bahasanya hadis itu adalah satu dari ungkapan Rasul sendiri, yang kedua dari perilaku, yang ketiga dari ACC, persetujuan.
atas perilaku para sahabat, perilaku orang lain yang diketahui oleh Rasul, maka itu juga masuk kategori hadis. Hadis wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu, juga semuanya itu wahyu. Wahyu. Sehingga saat itu pun juga wahyu turun lewat sahabat, di-ACC oleh Nabi. Lain yang tidak di-ACC. Kemudian pertanyaannya bagaimana yang belakangan? Ya gitu kan ya. Ulama-ulama mendapatkan wahyu sudah tidak ada. Jadi wahyu itu sudah tidak ada di zaman belakangan. Nah itu kalau ulama-ulama wahyu sudah lengkap. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu islama dina. Jadi agama ini sudah lengkap dan tidak ada wahyu yang turun lagi. Tidak ada. Sehingga orang-orang Islam, orang Muslim ketika merespon sesuatu itu pun juga bahasanya diantaranya ada seorang itu memiliki sebuah karomah, ada seorang itu memiliki sebuah firasat. Orang ini sini dugaan kami itu adalah tepat orang itu melakukan seperti ini. Itu firasat orang yang bertakwa. Ittaqi firasatal mu'min. Takutlah kalian kepada firasatnya orang mukmin. Itu pun juga menjadikan perhitungan. Nah, oleh karena itu bukan wahyu, bisa jadi masuk kategori karomah. Nah, karomah muncul daripada kalangan para wali, para aulia. Ya, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang kuat keimanannya dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu bukan wahyu. Begitu kan? Nggih. Ya. Oke. Baik, hadis berikutnya ya, simpel aja. Sebenarnya hadis ini tadi bahasanya dua. Untuk menegaskan pada hadis yang pertama, hadis Anas. Hadis Anas qala dzakaru an-nar wan nakus. Nah, mereka membicarakan tentang api. Api juga diusulkan. Kemudian wan nakus dan lonceng tadi. Fadzakaru Yahud dan membicarakan tentang Yahudi dan Nasrani. Berarti ada tiga. Satu api, satu lonceng, yang kedua, ketiga trompet. Fa'umiro maka Bilal diperintah. Artinya langsung sasarannya ke Bilal oleh Rasulullah tadi. Ayasfal adzan, untuk menggenapkan adzan. Allahu Akbar tadi lo ya. Kan genap tapi satu. Wa ayyutiro iqamah, dan mewitirkan, mengganjilkan iqamah. Allahu Akbar. Nggak pakai tambahan lagi. Genap itu kan tapi dihitung satu kan ya. Allahu Akbar satu. Allahu Akbar dua kan ya. Tapi untuk iqamat satu tapi yang isinya dua. Allahu Akbar tidak ada tambah lagi kan ya. Oke. Sekarang permasalahannya adzan dua kali. Subuh. Ya, subuh adzan dua kali. Di majelis tarjih diputuskan adzan dua kali. Yang pertama itu adalah adzan lil hajah, untuk memberitahu bagi orang-orang yang ada keperluan. Maksudnya apa? Membangunkan orang yang tidur. Lantas adzan ini adalah sunnah. Ya, sunnah untuk menurut Imam Abdul Qadir Hasan. Itu adzan dikumandangkan waktu puasa. Waktu puasa sehingga orang-orang bisa melaksanakan sahur. Lantas satu sisi itu redaksi bukan dari Nabi, pendapat beliau. Karena adzan berkumandang seperti di Mekah, di Medina, itu bukan waktu Ramadan saja, tiap hari. Makanya ketika kami tanya berada insya Allah di Medina waktu itu,
Ustaz, Syekh, Liesh, ya, untuk apa? Adzan fi awal waqt qabla adzan subh. Bagaimana adzan yang pertama sebelum adzan subuh tadi? Jawabnya simpel, lil haja, untuk keperluan. Bagi orang yang sahur bisa. Kemudian adzan yang kedua, memang itu waktunya. Memang itu waktunya. Begitu. Waktu subuh. Nah, sunat. Ya. Kalau belum dijelaskan, maka jamaah kaget. Oh, ini kok Oke. Nggih. Mboten napa? Enggak apa-apa. Iya, kira-kira setengah jam sebelum subuh. Nggih. 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 Tiap hari. Nggih, jadi sunnah gitu loh, sunnah. Tapi dikasih tahu dulu loh jamaah ya. Bang nggak kaget. Yang sahur tahu, yang nggak sahur untuk sholat malam juga tahu. Tapi wilayah kita yang tahu, yang lain kadang-kadang tambah ngilok nih, ini ada nopo ya. Ya. Tidak ada. Tapi sekitar membaca ayat itu 50 ayat. Nah, bahasa itu 50 ayat. Tapi kalau Rasul bilang seperti itu, ya bukan yang pendek-pendek itu. Kan Rasul ketika membaca ayat bahasanya yang Al-Baqarah, nah, Al-Imran, An-Nisa, itu. Ya, perkiraan setengah jaman. Karena untuk sahur juga. Sahur kalau pakai ayat yang pendek-pendek, kemudian tidak cukup kan ya, tidak cukup. Nggih. Artinya sah itu loh, sah, enggak apa-apa. Cuma jangan duluan. Makanya bahasa sahur itu adalah waktu sahur sebelum subuh. Sebelum. Kalau bahasa sebelum itu enggak jauh. Ya, enggak jauh. Bahasa sebelum berdekatan. Karena untuk mencukupkan bagaimana orang itu bisa makan, bisa nyaman. Ngoten. Pripun? Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.